Jadi dia tuh punya masalah nih kayak di sekolah. Masalah itu tentang organisasi. Organisasi. Jadi sebelumnya tapi Dila tahu apa itu konseling? Tahu. Tahu. Pernah konseling juga? Belum pernah. Belum pernah, cuma tahu aja ya konseling itu apa kayak gitu. Bagus berarti ya. Jadi datang ke sini itu atas keinginan sendiri atau emang ada paksaan dari orang tua, dari guru tersebut atau gimana? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oke. Jadi Dila di sini Kasipa sebagai konselor dan Dila sebagai konselia. Sebelumnya kan Dila udah tahu nih makna atau arti konseling itu apa. Nah, udah tahu makna arti itu, Dila tahu nggak ada berapa asas-asas dalam konseling itu? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, jadi sedikit Kasipa jelaskan ya bahwa ada 4 asas dalam konseling, yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana seorang konselor atau Kasipa ini di sini harus merahasiakan cerita Dila, masalah Dila. Jadi di sini kita udah sepakat untuk tidak menyebarkan cerita si konseling. Nah, yang kedua di situ ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu di mana Dila sebagai konseling dengan sukarela, dengan keinginan sendiri untuk konseling, untuk datang kepada Kasipa, yaitu untuk meminta saran atau menceritakan ya keluh kesahnya, masalahnya apa. Nah, itu termasuk asas kesukarelaan karena keinginan sendiri. Nah, yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana seorang konselor yaitu Dila harus terbuka dengan apa adanya, ceritakan keluh kesah atau masalah Dila itu kepada konselor yaitu Kasipa. Nah, terus di sini ada hasil akhir. Hasil akhir itu di mana nanti setelah dia mendapatkan saran dari Kasipa, setelah dia bercerita ke Kasipa, dan Kasipa mungkin sedikit bisanya memberikan saran, itu terserah Dila hasil akhirnya tidak mau terima atau enggak saran dari Kasipa. Jadi di sini kita tidak ada memaksa gitu kan, tidak memaksa. Saya sebagai konselor tidak memaksa Dila untuk mengambil saran atau dia mengambil saran dari saya. Gimana? Udah paham? Ada asas? Udah. Oke. Mungkin karena udah paham ya 4 asas tadi, jadi mungkin Dila mau bercerita apa tentang masalahnya, boleh. Jadi gini ya Kak, kan sekarang Dila kelas 3 SMA nih. Dila itu sekarang lagi berorganisasi. Nah, dalam organisasi itu banyak kepala yang berbeda pendapat. Misalkan kayak bagian satu sama bagian satunya mereka tidak saling mendukung, bahkan saling menjatuhkan gitu. Masalahnya itu kayak gini, misalkan di bagian ibadah sama bagian bahasa. Nah, ketika bagian ibadah ini menegakkan peraturannya untuk datang ke masjid tepat waktu, si bagian bahasa melanggar itu. Jadi bagian bahasa itu datang ke masjid pas waktu azan, bukan waktu pas ditetapkan. Sebaliknya Kak, kalau misalkan bagian bahasa bertugas, kan di bagian bahasa itu ada peraturan tidak boleh berbicara bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda. Nah, si bagian ibadah ini malah berbicara dengan disengaja berbahasa Indonesia. Jadi saya sebagai ketua sudah capek memberikan masukan kepada mereka yang berbeda pendapat. Jadi menurut kakak nih ya, baiknya itu saya bersikap bagaimana biar teman-teman saya itu menyadari apa tujuan organisasi itu. Jadi inti permasalahan Dila itu ada di organisasi ya. Iya. Jadi Dila tuh kebingungan gimana sih cara menyampaikan maksud dan tujuan organisasi kalian itu apa gitu. Nah, jadi organisasi itu kan sebenarnya suatu kegiatan yang dimana di situ mencakup banyak orang ya, nggak satu orang aja. Contohnya kayak tadi yang Dila maksud tuh ada bagian-bagiannya, bagian ibadah dan bagian bahasa. Jadi mungkin Dila kebingungannya dalam menyampaikan gimana sih cara Dila tuh menyampaikan kata-kata yang baik mungkin ya untuk teman, agar teman tuh satu dengan yang lainnya tidak saling bertolak belakang kayak gitu. Pengennya kan kita sebagai kita tuh kita akur-akur aja kayak gitu. Mungkin di sini Kasipa akan sedikit ngasih saran ya. Jadi gimana sih cara Dila tuh biar merangkul gitu kan teman-temannya, biar teman yang satu dengan yang satu lagi tuh
nggak kayak mikir Dila tuh kayak dedikasi atau apa gitu kan. Nah mungkin kalau kasih sih memang organisasi kan namanya organisasi, di situ di dalamnya terdapat banyak lembaga ya, terus banyak orang juga. Kita juga tidak bisa memaksakan apa untuk menyatukan sebanyak 10 kepala itu dalam satu kepala yang kita inginkan kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk menyatukan itu agak susah. Tapi mungkin di sini Kak kasih tipsnya. Coba Dila kasih tahu temen Dila lagi, kasih arahan, setidaknya kalian ada rapat atau evaluasi kayak gitu kan, biasanya di sekolah ada kayak gitu rapat atau evaluasi. Nah di situ coba Dila nanti bicara dengan baik-baik. Kalau misalkan di situ ada memang bagian ibadah dan bagian bahasa tadi yang memang memiliki masalah tersebut, coba Dila berbicara kepada 2 orang itu, bicara dengan baik-baik. Sebenarnya tujuan organisasi kita tuh apa gitu kan. Jadi tujuan organisasi Dila tuh kan untuk memajukan nama sekolah kan ya, untuk meningkatkan kualitas sekolah juga kan. Nah coba nanti dikasih pemahaman lagi, coba deh dari hal kecil kayak gitu dulu. Dila tanya sebenarnya tujuan organisasi kita tuh apa kayak gitu. Nah mungkin setelah Dila nanti tahu jawaban mereka, mungkin nanti setelah Dila berbicara sama teman-teman Dila yang tadi Dila ceritakan itu yang bermasalah itu. Nah jadi Dila sebagai ketua, coba dari ketua dulu deh, misalkan nih kayak Dila tuh jangan cuma bicara aja kayak gitu kan. Dila kayak cuma ngasih tahu teman organisasi itu sebenarnya tujuan itu tuh apa, untuk memajukan nama baik sekolah kan. Nah tapi coba di sisi lain, sebelum ke teman-teman Dila, jadi Dila tuh nanti mengintrospeksi diri dulu, evaluasi diri dulu, ada yang salah nggak dalam diri saya kayak gitu. Nah jadi sebelum ke teman-teman, coba ke diri sendiri dulu gitu kan. Setelah diri sendiri berubah nih, misalkan mungkin Dila sendiri enggak ya, insya Allah Dila sendiri enggak seperti itu kayak gitu. Tapi dari diri Dila, biar teman-teman yang lain tuh bisa mencontoh gitu. Ketua saya aja tidak melanggar kayak gitu kan. Seenggaknya mereka nanti setelah itu mungkin mereka nanti akan melihat bahwa ketua saya saja tidak melanggar kayak gitu. Mereka insya Allah mungkin akan sadar sedikit demi sedikit, mereka akan berubah kayak gitu. Jadi coba dari diri sendiri dulu ya, setelah dari diri sendiri baru Dila ke teman. Tapi sebelumnya yang tadi kita kasih Pak bilang, mungkin kalian perlu adanya rapat atau evaluasi. Nah jadi sebenarnya kan setiap organisasi di sekolah itu minimal 1 minggu atau 1 bulan harus ada rapat kan, biar itulah adanya rapat, biar tidak adanya tolak belakang antara teman yang satu dengan yang lain kayak gitu. Itu manfaatnya rapat atau evaluasi kayak gitu. Gimana Dila? Saran dari Kasipa bisa dimengerti, bisa diterima? Bisa ya, insya Allah. Jadi, nah tadi kan di situ ada asas yang terakhir, asas hasil akhir ya. Nah jadi di sini Dila insya Allah bisa terima ya saran dari Kasipa, tapi saya selaku konselor tidak memaksakan itu. Kalau misalkan Dila mau menerima saran saya, ya silakan. Kalau tidak, silakan juga. Gitu. Nah mungkin ada yang ingin diceritakan lagi atau apa? Jadi masalah yang kedua ini tentang pribadi, tentang nanti lanjutnya sekolah Dila setelah lulus dari SMA ini. Jadi keinginan Dila dan keinginan orang tua itu berbeda. Keinginan Dila kan kuliah, sedangkan orang tua yang bilang masuk pesantren. Jadi menurut kakak nih ya, Dila minta saran. Menurut kakak Dila lebih mengikuti diri Dila apa mengikuti orang tua? Oke. Agak ini juga ya, agak maksudnya kalau ridho orang tua juga agak sedikit susah. Kita juga udah tahu ya, Dila juga pasti udah tahu. Sebenarnya ridhonya Allah itu kan adanya pada ridho kedua orang tua kita. Nah kalau misalkan orang tua kita nggak ridho, mungkin kita sulit ya untuk mendapat keberkahannya, walaupun kita memaksakan kehendak kita. Tapi kalau menurut Kasifa ya, Dila
mungkin bisa bicara baik-baik lagi, bisa ngobrol berdua lagi sama orang tua gimana baiknya gitu. Tapi jangan cuma ngomong, jangan cuma bicara gitu. Dila mungkin harus melakukan sesuatu, satu hal yang membuat orang tua Dila tuh yakin bahwa Dila tuh mampu untuk kuliah kayak gitu. Dengan kata lain mungkin Dila bisa masuk dengan jalur mandiri gitu kan, bisa mendapatkan beasiswa, prestasi-prestasi yang di sekolah SMP SMA-nya tuh bisa dikembangkan gitu loh pas kuliah nanti kayak gitu, dengan cara Dila mendaftarkan diri bisa mendapatkan beasiswa. Nah, nanti mungkin hati orang tua itu tersentuh, anak saya mungkin nanti nggak usah khawatir lagi kayak gitu. Mungkin ada Dila pernah nggak tanya gitu sama orang tua, kenapa sih Dila tuh harus pesantren lagi aja, kenapa apa orang tua tuh belum percaya kayak gitu sama Dila, masih takut untuk berbaur ke dunia luar atau kayak gimana gitu. Pernah bertanya nggak? Pernah. Terus apa jawabannya? Katanya kalau misalkan Dila di pesantren, hati orang tua lebih tenang daripada di luar gitu. Oh gitu. Nah, bener ya, jadi kekhawatiran orang tua itu yang lebih besar ya. Nah, jadi coba deh, di situ kan rasa khawatir orang tua tuh besar banget ya, sampai-sampai Dila tuh kayak belum diizinkan untuk kuliah dulu, jadi suruh pesantren dulu. Mungkin kata Kasifa tadi, Dila bisa membuktikan dengan cara ya tadi Dila mendaftar kuliah bisa sendiri kayak gitu dengan jalur beasiswa dan lain-lain. Sekarang kan banyak tuh di kuliahan juga, nggak tanpa kita membayar sepeser pun kita bisa masuk kuliah sampai lulus kayak gitu. Tapi coba Dila coba dulu deh, setelah Dila lulus nanti sekolah, mungkin karena keinginan orang tua kan Dila suruh pesantren dulu, nggak ada salahnya kan kuliah sambil pesantren. Coba Dila bisa coba dulu setahun mungkin kuliah sambil pesantren, nggak salah juga kok, maksudnya nggak susah juga. Banyak pondok-pondok pesantren juga yang guru-gurunya sekolah ngajar sambil kuliah juga kan, ada kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicoba sistem kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang dalam diri ada keterpaksaan, itu harus dibicarakan sama orang tua kayak gitu kan, kepengen Dila tuh kayak gimana gitu. Jadi kita itu sudah dewasa kayak gitu, sudah besar, kita bisa memilih keinginan kita. Tapi kita sudah dewasa ya, Dila sudah dewasa, sudah besar kayak gitu. Dila berhak memilih apa yang Dila inginkan. Tapi nanti coba Dila bicarakan lagi sama orang tua, Dila bicara dengan baik kayak gitu. Sebenarnya mungkin untuk saat ini orang tua masih khawatir ya, tapi nanti mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan orang tua bisa melepaskan, maksudnya Dila kuliah karena emang kepengen sendiri, karena keinginan sendiri kayak gitu. Sebenarnya kita tuh kuliah, kalau menurut pengalaman Kasifa ya, kuliah itu enak untuk memilih sendiri, karena kalau ada paksaan dari orang tua atau dari saudara, jadi kayak kita tuh untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya tuh bingung kalau misalkan itu bukan kehendak diri sendiri. Sebenarnya kalau Dila kan udah dewasa, udah besar, Dila harus bisa memilih apa pilihan yang terbaik kayak gitu. Jangan memilih pilihan yang sekiranya menurut Dila baik tapi menurut orang tua Dila belum baik. Nah, jadi di situ harus adanya komunikasi antara anak dengan orang tua kayak gitu. Gimana? Saran dari Kasifa membantu atau Membantu. Kayaknya Dila bakalan ngambil yang pesantren sekalian kuliah. Jadi sebelumnya bicarakan dulu sama orang tua ya. Jadi makasih atas saran Kasifa yang telah membantu Dila untuk menyelesaikan 2 masalah ini. Semoga hasil akhirnya bisa memuaskan. Iya, amin. Terima kasih juga ya Dila sudah
sudah datang untuk konseling hari ini, karena sebenarnya konseling itu sangat penting untuk kita kayak gitu kan. Bagaimana sih cara kita memecahkan suatu masalah itu? Ya mungkin masih ada yang ingin dibicarakan atau sekiranya sudah? Sepertinya Cukup ya, mungkin nanti sampai ketemu di lain hari. Mungkin Lila ingin berkonseling lagi, silahkan hubungi Kak Siva ya. Baik Kak Siva, terima kasih atas saran yang telah kakak berikan. Bila izin pulang. Ya, hati-hati ya di jalannya. Iya.